saya ditanyakan apa? Fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dari keris. Terus kan selama ini orang hanya mungkin banyak beranggapan keris itu hanya sekedar tinggi pajangan atau bahkan untuk mengarahnya itu ke kalau orang yang ekstrim itu ke kemusyrikan. Nah itu kan perlu dibedah sebenarnya keris niku sebenarnya sejarahnya niku napa, terus fungsi-fungsi niku napa nggih ya. Pados biar lebih jelas untuk Ya itu gini Mas. Itu keris itu kan ini keris itu kan ada filosofinya itu. Sebelumnya saya tanya dulu itu tulisan kata keris itu kalau filosofinya itu dibalik menjadi apa Mas keris itu? Keris ya, sirik. Ya, sirik ya. Okay. Makanya kita itu jangan salah untuk memegang keris. Itu. Jadi untuk memegang keris itu kita jangan salah. Nanti kalau kita salah memegang keris itu nanti akan menjadi syirik. Jadi dalam arti kita sebagai orang Jawa itu kan panduan atau tata cara sebelum mengeluarkan keris itu kan ada tata caranya sendiri. Dalam arti tata caranya seperti ini Mas. Ini biasanya kayak gini ya. Ini pegang gini. Terus ini jempolnya ini dinaikkan gini. Gitu. Jadi gini. Ini jempol ini untuk mendorong ke atas itu seperti itu. Jadi dalam arti didorong ke atas, setelah terdorong ke atas itu yang ditarik itu warangkanya. Warangkanya ke atas itu. Nah, itu seperti itu yang betul. Terus setelah tercabut itu kita begini, orang Jawa itu mesti didekatkan sama jidat. Itu filosofinya itu untuk menghargai budaya karya seni zaman dulu. Kita menghargai yang membuat. Itu filosofi penghormatan seperti itu. Nah, terus kayak keris itu dikasih minyak wangi. Itu kan bukan semata-mata itu kita itu untuk memuja atau gimana, itu tidak, tapi mengasih minyak wangi itu supaya merawat supaya benda tersebut tidak berkarat. Soalnya kan besi itu kan mudah berkarat, makanya kita kasih minyak wangi. Itu filosofinya seperti itu. Nah, terus ini kita jabar ya Mas. Ini pamor tangkis. Yang ini pamor merambut Banyumili ini Banyumili ini. Terus sampingnya itu lain juga, ini pamornya sanak. Jadi dua sisi itu. Ini pamor tangkis itu kan untuk menangkis segala-galanya Mas itu loh. Itu menangkis dalam arti ini tak perjelas lagi nih. Ini pamor tangkis ini kan Banyumili ini kayak merambut. Terus ini juga ini lain. Ini pamor tangkis agak sini Mas. Ke sini. Nah, itu kan ini filosofinya pamor tangkis itu untuk menangkis segala bentuk beboyo. Dalam arti bahasa Indonesia bebaya itu marah bahaya. Jadi pamor tangkis ini pamor yang unik. Dua sisi itu beda. Itu banyak sekali orang yang mencari Mas ini Mas. Ini perhatikan. Ini kan pamornya kan ini apa namanya? Kayak aliran air itu loh Mas. Itu merambut istilahnya. Terus ini kan lain pamornya, beda kan Mas? Nah, ini yang disebut pamor tangkis atau pamor selewah atau dwi warna. Ini banyak sekali dicari, terutama yang mencari itu spiritual atau praktisi. Jadi spiritual atau praktisi itu banyak sekali mencari pamor-pamor seperti ini. Ini untuk menangkis. Soalnya kan terjun di dalam dunia praktisi atau spiritual itu kan harus ada itu tameng. Soalnya apa? Kita hidup di tanah Jawa itu Jawa ki ya digawa, Arab ki ya digarap,
adat yo dirawat. Dalam arti kan seperti itu. Ini pamor tangkis. Coba dicermati, dipahami itu apa? Sampean pahami. Itu yang disebut pamor tangkis. Itu banyak sekali orang-orang yang mencari keris-keris seperti itu, Mas. Terutama paranormal atau praktisi itu dicari seperti itu, nyari seperti pamor seperti itu kan soalnya untuk menangkis segala bentuk mara bahaya atau bencana. Terjun di dalam dunia praktisi itu kan bermacam-macam, ada yang suka, ada yang tidak suka ya, yang nggak suka itu nanti nyerang balik gitu loh. Nyerang balik seperti itu, makanya pamor tangkis ini sangat dicari gitu loh. Jadi kita kembali lagi makna filosofi itu keris lurus itu apa, Mas? Keris lurus. Maksudnya gimana? Ya, itu keris lurus itu maknanya itu menandakan supaya yang memiliki itu supaya kelurusan hati itu ada. Itu. Terus dalam arti teguh beribadah. Kenapa teguh beribadah? Karena filosofinya lurus ke atas. Nah, terus biar supaya apa? Menjadi satria itu dalam arti bijaksana, meluruskan hati. Filosofinya kan keris lurus kan seperti itu. Ini yang disebut pamor tangkis. Ya, terus kita mengembalikan lagi jangan seperti ini. Jadi ada aturannya, Mas, gini, Mas, itu. Ini diturunkan rangkanya. Nah, terus ada lagi untuk memberikan keris itu kepada orang yang tua. Seumpama saya sebagai orang tua, sampai sebagai orang muda, itu cara megangnya itu ada juga, Mas. Megangnya gini, Mas. Ini yang atas tangan kanan, yang bawah ini tangan kiri. Terus itu sampai semua saya mengasihkan kepada orang yang lebih muda. Itu sampai menerima itu di tengah-tengah ini, Mas. Ini. Iya, itu. Itu kalau orang tua mengasih kepada orang muda, itu seperti itu. Tapi kalau orang muda untuk mengasih ke orang tua, ini gini, Mas. Ini. Tuh. Nah, ini sebagai keris tangkis. Tuh. Terus ini ada juga, Mas. Nah, ini pamor selewah juga ini. Ini pamor selewah. Itu pamor selewah. Ini pamor selewah itu tergantung kita sendiri yang memakai. Ini perhatikan, ini kan lain, Mas. Ini guratannya ini sama ini kan lain. Ini pamor selewah. Nah, pamor selewah ini pamor selewah. Itu tergantung kita sendiri. Kita mau menggunakan untuk hal kebaikan atau kejelekan. Karena ada dua sisi pamor itu. Itu perbedaan antara pamor selewah sama pamor tangkis itu seperti itu. Ya, ini Mas. Nah, ini pamor singkir. Ini pamor singkir lo 7 nih. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu. Nah, ini perhatikan. Ini yang namanya pamor singkir. Ini kan singkir itu kayak aliran air itu loh, Mas. Itu pamor singkir. Nah, ini juga fungsinya untuk menyingkirkan beboyo dalam arti mara bahaya. Dan ini 1 2 3 4 5 6 7.
Nah, itu makna tuju itu kan untuk tujuan. Tuju itu tujuan. Iya. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya pitu. Pitu pitulungan. Paham toh? Iya. Terus pitu nahi pituduh. Pitutur. Paham enggak? Iya. Bahasa Indonesianya apa? Pitu Itu 7. pitulungan. Iya, pituduh, pitutur, pitulungan. Nah, makanya pitulungan itu kan seorang kalau punya keris, apalagi keris lo 7 itu kan fungsinya untuk nulungi, Mas. Iya. Terus untuk pituduh, terus untuk pitutur. Ya. Dalam arti pitutur itu seperti biar kita ngomong itu dipercaya, dan pitutur itu kan dalam arti kita memberikan ceramah atau apa supaya itu seperti itu. Ini keris yang pamor singkir lo 7. Nah, terus ini Mas, ini lain. Ini keris berbentuk seperti ini, gayaman seperti ini bulan sabit namanya. Iya. Nah, ini sama yang ini kan lain, Mas. Lain kan? Iya. Lain kan? Nah, ini kalau ini kan gayaman Jogja. Ini gayaman Jogja. Terus kayak bulan sabit seperti ini dalam arti perpindahan zaman dulu itu dari Hindu ke Buddha, Hindu ke Islam. Iya. Dikala itu kerajaan Majapahit kan kebanyakan agama Hindu. Iya. Perpindahan itu ke Demak. Nah, itu biasanya kan dipakai oleh ulama-ulama seperti ini. Nah. Ini pamor seperti ini tangguhnya ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lo 9 ini Mas. Lo 9 itu ada fungsinya. Gitu loh. Ini perhatikan Mas. Ini lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngitungnya seperti ini loh Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lo 9 itu yang disebut keris Panimbal. Itu dulu keris Panimbal itu banyak dipakai para ulama-ulama itu Mas dulu. Untuk Panimbal itu apa maknanya Mas? Ya, timbal itu manggil. Nah ya itu betul. Itu kalau untuk ulama biar itu apa manggil itu ya orang-orang lah itu. Nah, tapi kalau untuk sebagai kolektor itu kalau punya keris Panimbal itu biasanya itu nanti teman-temannya itu datang, kayak keris-keris itu semakin banyak itu. Ini pamor Luk Songo itu Panimbal itu loh. Itu seperti itu. Nah, ini ada lagi Mas. Ini lurus, terus ini bang kacangnya itu kayak telalai gajah itu seperti ini, ya toh Mas. Nah, terus ini ada bawang sumungkul. Nah, ini istilahnya namanya sempono bungkem. Sempono bungkem itu dalam arti biar intinya filosofinya, salah satu filosofinya itu bila ada masalah itu akan segera terselesaikan. Bungkem itu kan biar selesai bungkem. Itu perhatikan ini biar sampean tahu itu. Terus ini Mas, ini yang ada seperti ini ini sempon, ini bawang sumungkul. Tuh.
Itu seperti itu. Ini perhatikan. Contoh. Nah, terus yang ini Mas, ini gayamannya itu gayaman Jogja seperti ini. Ini terus ini kayunya kayu gaharu itu. Nah, kalau pamor seperti ini Mas, ini junjung derajat. Ini junjung derajat. Ini junjung derajat itu banyak dicari sama terutama itu pegawai atau apa namanya itu pejabat gitu loh. Jadi biar maknanya itu junjung derajat itu untuk menjunjung derajatnya itu loh. Nah, ini perhatikan Mas. Ini junjung derajat itu yang seperti ini. Naik itu loh. Tuh. Paham toh? Itu filosofinya di derajat seperti itu. Itu apa makna kayak keris itu. Itu juga kalau apa seseorang itu apa namanya itu terutama dalam hal untuk kesepuan itu juga itu Mas apa ini apa ini tongkat komando tapi dalamnya itu ada sejenis bilah seperti tombak, itu namanya tombak kuduk cempoko. Nah, kuduk cempoko itu dalam arti cempoko itu kan bunga yang harum. Nah, itu akan siapa orang yang intinya memegang itu akan harum, akan menjadi terlindungi juga itu loh. Tuh. Ini juga pamor selewah ini. Ini juga untuk singkir bahaya. Dalam arti apa? Cempoko kuduk itu untuk memberi suatu harum, suasana harum. Jadi dalam arti suasana yang enggak kurang harum itu apa akan sirna juga. Itu seperti itu. Terus kalau kayak ini, yang ini disebut kujang. Ini kujang itu kan pusaka yang dari Jawa Barat, Mas. Ini kujang. Ini pusaka yang dari Jawa Barat seperti ini. Gitu. Jadi dalam arti untuk apa? Untuk apa namanya? Kita harus apal. Nah, seperti ini aja. Ini wali alam ya Mas ya. Itu ada yang percaya, ada yang enggak. Itu biasanya kalau yang kuduk cempoko itu kan biasanya itu ada itu apa? Joni itu kan kekuatan. Iya. Ini coba ya Mas ya. Di sini Mas, itu kita coba itu untuk ekstensinya itu. Tuh. Coba sampai pegang ini Mas, gini Mas. Tolong pegangkan ini Mas. Gini aja. Nah, ini. Ya. Saya mau minta itu tandang gawe ini. Pas enggak ini? Tuh. Dia akan seperti itu terus.
masih bergerak terus mas. Itu kenapa kok saged bergerak-gerak niku? Ya kita nggak bisa menjelaskan, itu wali alam itu. Ya, udah. Ya itu sebagian seperti itu mas. Itu gaib itu seperti itu, kita tidak bisa menjelaskan. Jadi wali alam itu semua itu kan karunia yang maha kuasa atas penciptanya itu. Apakah setiap keris niku ada istilahnya khodam alami atau nggih ada yang ibaratnya harus diisi dulu nih? Ya dalam arti gini mas, kayak keris seperti ini kan besi-besi apa namanya, besi. Sang empu itu membuat suatu keris ya, itu kan dia melalui ritual puasa, terus penggemblengan itu kan waktu gembleng besinya itu kan itu mas apa, gembleng itu nutruk besinya itu sampai berapa lipat itu kan, setiap penggemblengan itu ada doanya gitu. Jadi itu memang nanti akan menghadirkan yoni itu nanti secara mungkin dari sang empunya itu memohon petunjuk kepada yang maha kuasa, itu nanti diberi itu apa kekuatan alam atau apa ya, kekuatan alam itu nanti akan datang dengan sendirinya. Karena apa, suatu keris itu kan perpaduan antara Bapa Bumi Ibu Pertiwi gitu loh. Dalam arti Bapa Bumi Ibu Pertiwi itu kan hasil yang yang dari logam, itu kan dari Bapa Bumi Ibu Pertiwi itu kan dari meteor jatuh itu maknanya kan seperti itu. Itu mesti ada kayak kodam atau yoni itu. Tapi kalau sampean itu ada keris yang bisa berdiri ya, itu sampean jangan terkecoh. Nah, itu kan suatu ini bisa berdiri seperti ini. Ini kan suatu keseimbangan. Keseimbangan sang empunya untuk membuat keris. Jadi ini dalam arti keris bisa berdiri seperti ini itu bukan suatu kodam mas. Jadi gitu, alami kan? Aduh itu jadi itu cuma hanya keseimbangan. Sampai mendirikan aja bisa mas. Caranya gini loh mas. Sampai pegang ini, terus dirasakan, diatur, nah itu bisa coba. Tangannya yang kiri atas, yang ini gini. Dengan perasaan ditempelkan sini. Nah, tempelkan perasaan. Dengan perasaan. Ini tempelkan gini. Nah, pelan-pelan lepasnya. Lepas. Betul. Ini loh. Pegang kayak tadi itu loh. Tempelkan gini. Pelan-pelan. Pakai perasaan ini harus kayak keterampilan. Coba gini loh mas, ini tangannya yang ke atas ini gini, yang gini. Ini kayak digadokkan ini loh, tempelkan ini. Nah itu loh. Nanti kira-kira kalau sudah berdiri itu lepaskan pelan-pelan.
Tuh. Kan seperti itu belajar gampang Mas. Nah tuh kan berdiri pelan-pelan, coba diambil, coba sampai belajar Mas. Kiri ya. Kiri ya, pelan-pelan. Nah, jangan gugup, itu tempelkan atau dengan perasaan, jangan terburu-buru, dengan perasaan. Ya, saya kan itu tidak koda Mas. Itu suatu keseimbangan bila saja. Jadi kok sampai jangan sampai terkecoh. Tuh, itu cuma keseimbangan. Tuh, itu seperti itu. Paham toh? Kalau sampai ada keris bisa berdiri, itu jangan terkecoh. Itu ada kodanya enggak belgedes gitu loh. Itu cuma ini keseimbangan saja. Jadi seorang empu itu menciptakan keris itu kan keseimbangannya itu sempurna seperti ini. Nah, sampai itu terus itu ada lagi Mas, kayak yang kemarin itu. Jadi dalam arti kok sampai itu jangan sekali-kali tertipu dengan ilmu internet. Ilmu internet itu kan hanya sebatas tambahan saja, jangan sampai dijadikan pedoman dasar. Yang dijadikan pedoman utama itu yang membimbing secara langsung. Jadi kalau sampai ada kemarin kayak video saya itu, ini digini-ginikan keluar asapnya, itu pakai obat Mas, gitu loh, bukan pakai keris itu ada obatnya. Jadi jangan tertipu dengan permainan internet gitu loh. Itu seperti itu. Jadi harus itu jangan sampai tertipu dengan permainan internet itu makanya hati-hati. Makanya pesan saya itu kan kayak dolanan gak goib itu ojo digawe sembrono, ojo digawe dolanan. Itu nanti kalau digawe dolanan atau sembrono itu nanti nek blendes sapa sing itu. Makanya gini loh Mas, saya jelaskan lagi ya. Satu, suatu keilmuan terutama itu orang Jawa, wong Jawa, ini arep madeg spiritual atau paranormal itu harus melampaui beberapa fase atau tahap, tidak sembarangan. Itu satu, biasanya seseorang terjun di dalam dunia praktisi atau penyembuh dalam arti atau paranormal, boleh dikatakan dukun ya. Terus itu seperti itu satu. Itu usianya itu sudah harus yang matang, sudah di atas 40. Itu satu jelas. Itu soalnya apa? Orang usia dalam 40 itu kan usianya sudah matang, sudah melampaui masa keemasan. Itu 40 tahun. Terus yang kedua itu harus pernah menikahkan anaknya. Carane wis tau mantu. Nah, kuwi carane wong Jawa nek kepengin madeg paranormal atau spiritual itu seperti itu. Nek itu belum tercukupi, ya maaf ya, itu nanti blendes Mas. Itu biasanya itu yang kalah itu keluarganya. Ada nanti keluarganya itu satu, keluarganya itu hancur berantakan, ya itu satu. Karena apa? Biasanya akan tergoda dengan pasiennya. Nah, soalnya apa? Kalau usia belum matang, belum 40 tahun, itu kan pikirannya kan masih pikiran dunia. Kalau udah matang 40 tahun kan pikirannya kan istumowo, masa keemasan. Nah itu kan ibaratnya nggak akan tergoda sama pasiennya. Kan kebanyakan kayak paranormal, praktisi, penyembuh itu dia keluarganya hancur karena apa? Tergoda sama pasiennya. Ya enggak Mas? Ya. Oke toh? Oke. Terus yang kedua itu nanti
terjun di paranormal atau praktisi itu menyembuhkan, nanti goibnya itu dikeluarkan, itu nanti kalau dia itu nyerang balik itu kalau nggak ada perisai atau benteng, nah itu nanti yang diserang itu keluarga, itu bisa anaknya, bisa istrinya, itu banyak sekali mas paranormal praktisi yang belum melampaui tahap fase itu biasanya yang diserang itu istrinya, biasanya istrinya kadang sok meninggal. Itu banyak mas, soalnya apa, benteng nggak kuat, itu yang diserang istrinya gampang meninggal. Nah itu dalam arti harus melampaui fase-fase itu. Jadi caranya ojo intinya ojo sembarangan lah. Jadi dolan goib itu mesti kenone goib gitu loh. Nah, kecuali apa yang tak katakan tadi, itu harus ada wasilahnya, harus ada sanadnya gitu loh. Gitu loh. Kalau sanad atau wasilah, kamu tak kasih wasilah ini korek ini, ya. Ini korek ini kan untuk apa fungsinya? Nah, tapi kalau korek ini nggak sampean gunakan untuk fungsinya, itu sama saja nggak akan berjalan. Nah, korek itu kan bisa untuk nyimpen rokok seperti ini, nah, terus untuk di dapur masak nasi, masak air, nah itu kan fungsinya wasilah seperti itu. Nah sanad itu doa. Jadi dalam arti semua sampean tak kasih sanad, mas ini nanti kalau kamu menyembuhkan pasien sampean baca bismillah berapa kali, nah itu, nah nanti sampean sebelum mau menyembuhkan itu kabarin saya. Zaman sekarang kan ada WA saya, Pak ini saya mau menyembuhkan itu, amin, nah itu udah sanad, gitu loh. Tapi kalau nggak ada itu semua nggak akan jalan gitu loh. Itu semuanya kan seperti itu dalam dunia praktisi atau paranormal itu loh. Jadi dalam arti itu harus melampaui fase-fase itu. Tanpa fase itu nanti akan hancur atau berantakan itu. Banyak sekali itu. Jadi intinya apa? Ngelmu rasa pangrasa iki ada. Nah, apa yang disebut ngelmu rasa pangrasa itu ngelmu kang duwe ngerti rasane ing alam donya. Kuwi ndelokke wong kok mesake, ndelokke wong kok hatinya terketuk. Nah itu kan ngelmu rasa itu kan seperti itu mas. Ngelmu rasa kuwi mau kuwi sing duwe rasa welas asih gitu. Seperti itu kan. Kadang juga orang-orang itu kan kayak itu mas, apa, salah kaprah itu dalam arti membuka mata batin. Nah ini tak jabar lagi, membuka mata batin itu sebetulnya gimana mas, yang sampean ketahui? Buka mata batin itu biasanya mungkin membuka suatu indera mungkin indera untuk melihat makhluk gaib misalnya itu, mungkin dengan cara menerawang atau gimana. Itu kadang orang itu kan salah kaprah. Apa yang disebut membuka mata batin itu kan orang-orang wah membuka mata batin itu bisa melihat gaib. Itu nggak seperti itu mas, gitu loh. Jadi dalam arti gini, yang disebut membuka mata batin itu satu, mata itu apa? Penglihatan. Batin itu kan hati. Kalau hati kita itu terbuka, otomatis kan kita punya rasa welas asih, dirasa mesake. Terus nek wong mata batinnya atau hatinya terbuka itu kan seneng dermawan, seneng sedekah. Nah itu kalau untuk membuka mata batin itu langsung bisa melihat gaib, itu salah kaprah. Salah kaprahnya saya tak tanya kembali ke sampean. Manusia itu hanya sebatas melihat bayangan atau kelibatan saja. 2 kedip mata sudah selesai. Sedangkan yang menguasai gaib atau kegoiban itu kan yang Maha Kuasa. Ya enggak?
Tidak ada manusia yang bisa melihat gaib. Kalau manusia bisa melihat gaib, itu dunia hancur. Kenapa seperti itu? Cuma kalau sampean dari sini ke Dringo bisa melihat gaib, nanti sampean itu masuk ke ranah ke alam gaib, terus melihat kendaraan gaib, sampai naik kendaraan gaib sampai ke rumah sampean. Nah, itu niat alat transportasi nggak ada, Mas. Hancur nggak? Yeah. Ya. Kan yang menguasai kegaiban itu kan yang maha kuasa, bukan manusia. Manusia itu hanya bisa melihat bayangan kelebatan saja, 2 kedip mata sudah selesai. Nah, kalau sampean bisa melihat bayangan kelebatan itu 2 kedip mata selesai, atau itu sampean bisa menjelaskan apa yang sampean lihat itu bayangan gaib itu laki-laki atau perempuan, sampean nggak bisa menjelaskan. Terus itu tua atau muda, sampean nggak bisa menjelaskan. Kalau orang ngomong, wah saya melihat bayangan itu, wah cantik sekali, wah itu tampan sekali, wah itu kelebatan itu laki-laki, wah itu perempuan, itu kan hanya bumbu saja, menambah-nambah gitu loh. Itu biar sampean tahu gitu loh. Apa yang disebut membuka mata batin. Mata batin itu, mata itu penglihatan, batin itu kan hati. Supaya hati kita itu terbuka, kita kan punya rasa welas asih. Orang kalau mata batinnya itu tidak terbuka, itu kan gelap, kan gampang marah-marah. Kalau mata batinnya tertutup kan marah-marah, terus nggak punya rasa welas asih, gitu loh. Itu seperti itu. Jadi jangan salah kaprah, gitu loh. Paham toh? Terus itu kan orang-orang kan banyak sekali membuka mata batin bisa melihat gaib, itu kan sebetulnya salah kaprah, Mas. Sebetulnya itu. Terus ya itu kan biasanya itu kan untuk membuka mata batin itu kan kita banyak sekali punya rasa welas asih, punya rasa dermawan. Tapi kalau apa yang dimaksud tadi bisa melihat gaib itu harus kita laku spiritualnya itu harus dikencengi. Dalam arti apa? Sering puasa itu, terus sering spiritualnya itu mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Nah itu nanti akan dengan sendirinya terbuka. Nanti biasanya itu yang tahap pertama itu yang terbuka itu pangroso, indera pangroso, pangambu, lan paningal. Pangroso itu apa? Indera pangroso itu seumpama kayak sampean di kebun atau di jalan, pangroso itu badannya itu merinding. Ya itu kan pangroso. Terus yang kedua paningal. Paningal itu apa? Penglihatan. Nah, penglihatan. Cuma sampean sering melihat bayangan kelebatan. Nah itu paningal. Nah, terus yang ketiga itu pangambu. Pangambu itu ambune gondone. Sampai di jalan atau di kebun atau di mana atau di tempat yang angker atau wingit itu sering mencium bau wangian, bau dupa, bau kembang, bau bakaran tela. Nah itu kan seperti itu. Itu nanti tahap 3 itu baru nanti terbuka. Itu. Terus ada lagi itu bisa seperti itu untuk melihat caranya interaksi dengan kegaiban itu nanti membuka itu. Kalau orang Jawa ya, nah itu yang disebut sedulur papat kiblat limo pancer. Itu seperti itu. Membuka sedulur papat kiblat limo pancer itu ada 3 tahap, Mas. Orang-orang itu cuma taunya sedulur papat kiblat limo pancer, tapi sebetulnya tidak. Itu semua ada macam-macam, ada halo amah mutmainah sofia amarah kakang kawah hati ada hari sedulur papat kiblat limo pancer. Terus itu nanti ada tambahan lagi. Itu. Ada tambahan lagi itu orang-orang kan setaunya cuma 5. Sebetulnya itu kan ada 5 tambah ada 9. Itu loh. Sebetulnya bukan 5 tapi ada 9. Tapi ini ya maaf yang lainnya kita tidak jabar di sini gitu loh. Soalnya kan itu yang 4 itu kan suatu hanya orang yang tahu gitu loh.
Itu soal itu kan ilmu Jawa tulen kan ada itu Mas itu Mas. Itu sastra jendera itu kan ada. Ya. Untuk sementara gitu dulu ya Mas ya. Itu sharing atau itu curhat-curhat itu masalah kegoiban. Dan lain kali kita sambung lagi. Atur kata saya situ di logo. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati untuk teman-teman yang ada di media sosial, saya mohon maaf. Assalamualaikum.